Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada video kali ini kita akan berkesempatan untuk membahas tentang materi stack atau tumpukan, di mana terdapat beberapa bahasan yang akan kita bahas, namun secara garis besar terdapat 3 poin utama yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama mulai dari definisi, kemudian representasi proses stack terkait dengan single stack ataupun double stack nantinya, dan juga terakhir kita akan membahas tentang operasi dasar stack. Oke, mari kita lanjut ke bahasan yang pertama. Ya, definisi stack. Apa itu stack? Apa itu tumpukan yang dimaksud di sini? Oke, langsung saja. Stack bisa diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya, sehingga menyerupai sebuah tumpukan. Nah, teknik stack ini menerapkan prinsip LIFO atau last in first out, di mana elemen yang terakhir disimpan dalam stack ini akan menjadi elemen yang pertama akan diambil. Nah, untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas dari stack, maka ada proses yang dinamakan push. Kemudian sebaliknya, jika untuk memindahkan sebuah elemen dari tempat atas yang di dalam stack, maka akan dilakukan operasi pop. Ini pengantar saja untuk beberapa. Ya, seperti disinggung di sebelumnya, dalam proses komputasi untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas stack disebut dengan operasi push. Dan untuk memindahkan dari tempat teratas tersebut, kita melakukan sebuah pop. Nah, berikut adalah ilustrasi operasi pada stack, yaitu push dan pop. Jadi dari tumpukan yang kosong, kemudian dilakukan push, ya, meletakkan elemen, data menambahkan, kemudian sampai katakanlah penuh. Nah, elemen terakhir ini akan diambil, itu adalah teknik operasi pop. Ya, masuki bahasan yang berikutnya tentang representasi proses stack, di mana seperti yang ketahui, stack adalah salah satu dari contoh struktur data yang terdiri dari satu collection yang juga menerapkan prinsip LIFO. Nah, bila stack tersebut menggunakan array satu dimensi, maka stack tersebut dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut ini. Ya, pada gambar berikut diilustrasikan ada sebuah index array yang masih kosong pada awal pembuatan stack, di mana n sama dengan 10. Nah, variabel top di sini berada pada min 1 yang menunjukkan indeks masih dalam keadaan kosong. Ya, sedangkan berikut ini adalah beberapa penulisan terkait dengan representasi proses stack, di mana elemen stack S yang berada pada posisi puncak dinyatakan dengan top, kemudian dalam kurung ada simbol S-nya. Kemudian jika terdapat array stack S, ya, mulai dari S1, S2 sampai dengan ST, Sn, maka penulisannya adalah top, kemudian dalam kurung S sama dengan S yang terakhir, ya, ST atau Sn. Sedangkan 0S sama dengan T ini menyatakan banyaknya elemen stack S. Oke, mari kita lanjut lagi. Ya, berikut ini adalah ilustrasi dari gambarnya. Jadi stack S memiliki jumlah data 6, di mana perlu diketahui bersama bahwa dalam array, penomoran indeks dimulai selalu dari angka 0, sehingga data ke-6 ditunjukkan dengan indeks ke-5 dalam array S. Nah, dari data stack S, banyaknya elemen adalah 4. Ini dinyatakan dengan penulisan Noel S sama dengan 4. Kemudian untuk posisi top, puncaknya berada pada elemen keempat yang berada pada indeks ketiga dengan variabel top bernilai D. Untuk maksimumnya, karena sudah didefinisikan di awal,
terdapat sejumlah 6 data, maka posisi maksimum tumpukannya berada pada indeks terakhir, yaitu indeks ke-5 atau elemen ke-6. Ya, gambar berikut ini adalah keadaan ketika stack sudah diisi data. Jadi berbeda dengan kondisi yang sebelumnya di mana stack masih dalam kondisi kosong. Pada kondisi ini sudah terdapat data di mana data yang pertama diinputkan adalah 11, ini berada pada indeks S ke-0. Kemudian data yang kedua adalah 7, data ketiga 15, dan data yang keempat ini adalah 23 yang berada pada indeks ke-3. Nah, berbeda dengan sebelumnya, yang perlu diperhatikan adalah posisi top ketika stack kosong di awal tadi itu berada di indeks ke-1. Nah, namun saat ini kondisinya sudah berbeda. Jadi kondisi top sudah berubah menjadi data yang terakhir diinputkan, yaitu data keempat yang berada pada indeks S ketiga dengan variabel nilainya adalah 23 yang disimpan pada variabel X. Nah, variabel X bertipe integer ini digunakan sebagai perantara di mana data yang akan disimpan ke dalam stack harus berasal dari X. Demikian juga data yang baru diambil dari dalam stack harus diterima terlebih dahulu oleh variabel X, kemudian baru bisa diberikan ke variabel lain untuk diolah. Nah, oleh karena itu, jika ada instruksi push, maka data baru yang diambil dari isi variabel X tadi akan disimpan ke dalam elemen indeks ke-4, sehingga indeks top harus diarahkan ke posisi nomor indeks 4 ya. Artinya top maju terlebih dahulu satu langkah ke indeks ke-4, kemudian baru mengisi nilai pada indeks ke-4 pula. Nah, sedangkan jika ada instruksi pop, maka yang akan diambil adalah isi dari indeks ketiga, yaitu variabel 23. Nah, datanya ini akan disimpan terlebih dahulu dalam variabel X, yaitu ada 23 ya. Kemudian indeks puncaknya ini, topnya ini menjadi mundur satu langkah, sehingga akan menempati atau menunjuk ke indeks S yang kedua. Begitu. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang double stack, di mana double stack ini merupakan dua stack yang berada dalam satu array. Jadi satu array digunakan untuk dua stack, di mana dasar stack 1 ini berada pada sisi indeks yang terkecil, dan kemudian dasar untuk stack 2 ini berada pada sisi indeks yang terbesar. Bisa dilihat di ilustrasi gambar, stack 1 berada di sebelah kiri dan stack 2 berada di sebelah kanan. Nah, sama halnya dengan single stack, double stack ini juga menerapkan prinsip LIFO, jadi last in first out. Yang terakhir keluar, yang terakhir masuk, dialah yang pertama kali akan keluar, akan diambil. Oke, jadi bisa dilihat gambar berikut adalah ilustrasi dari index array pada double stack, di mana pada stack 1 kondisi data pertama yang diinputkan berada pada indeks S ke-0, kemudian data kedua di indeks ke-1, dan data ketiga berada pada indeks ke-2. Untuk posisi topnya untuk stack 1 ini berada pada data inputan yang terakhir, yaitu berada pada indeks yang ke-2 dengan variabel nilainya adalah A. Sedangkan stack 2, data pertama adalah pada indeks ke-9,
Data kedua indeks ke-8 dan juga data ketiga berada pada indeks ke-7. Data keempat berada pada indeks ke-6. Dan untuk posisi puncaknya berada pada data input yang terakhir, yaitu berada pada indeks ke-6. Nah, nilai data A ini akan disimpan pada variabel X. Ya, masih bahasan yang selanjutnya, kita mengenal operasi dasar pada stack. Yang pertama adalah create, di mana ini merupakan operator yang berfungsi untuk membuat sebuah stack kosong. Jadi kita menginisialisasikan jumlah stacknya dan juga untuk posisi topnya. Ya, kemudian yang kedua adalah fungsi pick, di mana ini adalah fungsi yang digunakan untuk melihat nilai yang berada pada posisi tumpukan yang paling atas, posisi tumpukan teratas, tanpa harus menghapusnya. Kemudian yang ketiga adalah isEmpty atau kosong. Ini merupakan operator yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu tumpukan ini adalah merupakan tumpukan yang kosong atau tidak. Nah, tanda bahwa sebuah stack kosong adalah nilai puncaknya top ini kurang dari 0 atau min 1. Nah, untuk implementasi fungsi isEmpty ini dalam bahasa pemrograman C sedikit berbeda. Di sini kita menginisialisasikan posisi puncak atau top sebagai min 1. Karena indeks dalam array dimulai dari 0, jadi kita periksa apakah bagian top ini berada di bawah 0 atau min 1 untuk menentukan apakah stack kosong. Ini adalah implementasi code-nya berdasarkan algoritma yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Berikutnya ini adalah isFull atau operasi penuh. Jadi ini merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan yang ada sudah penuh atau belum. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah stack akan penuh jika puncak stack terletak tepat di bawah jumlah maksimum yang dapat ditampung oleh stack. Nah, posisi top ini dituliskan ya dalam formulanya bisa dinyatakan sebagai maksimum stack min 1. Ini sehingga terletak tepat di bawah jumlah maksimum yang dapat ditampung. Berikut adalah algoritma dan implementasi code-nya. Oke. Nah, kemudian proses menambahkan elemen data baru ke dalam tumpukan dikenal sebagai operasi push. Operasi push ini melibatkan beberapa serangkaian langkah, bisa dilihat pada algoritmanya, yang meliputi kita akan mengecek jika stack penuh. Nah, jika penuh akan ditampilkan batasan error dan kemudian keluar. Nah, kemudian jika stack tidak penuh, maka kita akan naik ke posisi kosong yang berikutnya, baru menambahkan data pada stack di posisi atas. Ini adalah untuk implementasi code-nya. Lanjut, kemudian proses mengeluarkan elemen data dari dalam tumpukan dikenal sebagai operasi pop. Operasi pop ini melibatkan serangkaian langkah. Yang berikut adalah algoritma dan juga implementasi code-nya. Jadi kita akan mengecek jika stack kosong, ya jika kosong tampilkan pesan error kemudian keluar. Namun jika stack tidak kosong, maka kita akan mengakses data yang paling atas. Nah, kita akan keluarkan datanya yang paling atas, kemudian menurunkan posisi pointer top atau puncak satu tahap ke bawah. Oke,
Ini adalah merupakan ilustrasi dari operasi push dan pop dalam stack. Ya, sampai di sini semoga semuanya dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan dan salam.